Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar dimanapun berada, bertemu lagi dengan gue Amel dalam Bincang Religi. Wah, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gue juga mau ingetin nih untuk teman-teman semuanya agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Oh iya, dalam kesempatan kali ini gue mau bawain topik seru dan hangat banget pastinya. Yaps, apalagi kalau bukan persoalan anak-anak milenial. Gue penasaran banget nih, gimana sih sebenarnya generasi milenial memaknai moderasi beragama? Lagi kan, belakangan itu sering banget ada gesekan, hoax yang arah dan tujuannya itu kepada perpecahan. Wah, serem banget ya. Langsung aja tanpa berlama-lama, gue Amel dalam Bincang Religi membawakan topik moderasi beragama. Selamat mengudara. Oke, pertama-tama kita harus sadari bersama bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural, terdiri dari beragam suku, bangsa, ras, agama, bahkan budaya. Seharusnya sih keadaan kayak gini tuh jadi kekayaan serta kebanggaan bagi kita semua. Tapi nih teman-teman, sayangnya belakangan ini tuh negeri kita sering banget diterpa isu radikalisme, baik secara underground bahkan juga banyak yang terang-terangan. Nggak sedikit dari mereka mengatasnamakan golongan, kelompok, bahkan komunitas. Bentuknya pun sangat beragam, mulai dari aksi teror, penculikan, penyerangan, bahkan pengeboman pun kian marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh kemunculan kelompok-kelompok ekstrim yang memicu radikalisme di Indonesia. Ditambah lagi persoalan politik, perbedaan ideologi, membuat problem di negara kita ini semakin kompleks. Itulah kenapa istilah moderasi beragama harus segera digaungkan demi keamanan dan keselamatan bersama. Berbicara tentang moderasi beragama, sebelumnya kita harus paham dulu nih, apa sih moderasi beragama itu? Oke, moderasi beragama berasal dari dua suku kata, moderasi dan beragama. Pertama, moderasi. Moderasi sendiri kalau diterjemahkan dalam KBBI artinya adalah pengurangan kekerasan, tidak ekstrim, tidak berlebihan dan berlaku sewajarnya. Kalau kita terjemahkan dari bahasa Arab menjadi wasatiyah yang artinya adalah pilihan terbaik. Kalau kita merujuk pada ajaran Islam, maka istilah moderasi sudah lebih dulu diterangkan dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 143, yang mana isinya adalah Al-Quran mengajarkan kita untuk seimbang antara dunia dan akhirat. Itu mengapa umat Islam harus berlaku adil dan menjadi sebaik-baiknya manusia di muka bumi. Yang kedua, beragama. Secara bahasa, beragama di sini maksudnya adalah menganut atau memeluk sebuah ajaran agama, yaitu dengan cara beribadah. Agama juga dapat diartikan sebagai kedamaian dan wujud kasih sayang sesama manusia. Agama ada untuk melindungi harkat serta martabat manusia. Jadi, secara sederhana, moderasi beragama adalah cara pandang kita sebagai umat manusia untuk mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Moderasi dalam beragama dapat dilihat melalui 4 indikator. Di antaranya adalah komitmen kebangsaan yang kuat. Kedua, sikap toleran terhadap sesama. Ketiga, memiliki prinsip menolak tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal, serta menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Maka dari itu, sebagai seorang pemuda, sebagai generasi milenial, kita harus netral, memandang kemajemukan dengan prinsip keadilan. Teman-teman, perlu diperhatikan bersama bahwa tolak ukur moderasi beragama dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada pokok ajaran, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, kesepakatan bersama. Ingat, menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dan tidak beragama. Beragama itu harus sungguh-sungguh. Beragama itu harus tulus dan ikhlas. Tentu yang diharapkan hari ini tuh ya generasi milenial. Kalau bukan kita yang muda-muda, siapa lagi coba? Nah, disinilah peran generasi milenial untuk dapat mensosialisasikan muatan moderasi beragama, baik itu di kalangan masyarakat, di kalangan kampus, maupun melalui konten-konten media sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun, dan juga damai. Kita ambil contoh sederhana itu di Sumatera Utara. Udah deh, gak usah jauh-jauh, contohnya di Medan aja nih. Medan itu beragam banget loh, kompleks banget.
mulai dari sukunya, agamanya, etnisnya itu, budayanya, semuanya beragam. Ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya ada di kota Medan. Jadi kalau kita nggak bisa saling menghargai dari hari ini, kita nggak bisa saling toleransi, bagaimana ke depannya anak cucu kita? Hari ini generasi milenial punya ruang, punya momentum, bahkan punya tugas yang penting. Dan itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana. Hey, kita bisa melakukan semua itu kawan-kawan. Dengan apa? Dengan tidak menebarkan hoaks, tidak melakukan ujaran kebencian, tidak saling menuduh, mengumpat, dan merasa superior. Kita bisa melakukan semua itu. Kita bisa membuat konten-konten yang positif, konten-konten yang membangun, konten-konten yang bisa menumbuhkan rasa nasionalisme serta toleransi yang tinggi terhadap umat beragama. Kita bisa lakukan semua itu. Untuk itu, mari bersama perangi radikalisme, ekstremisme, dan ujaran kebencian untuk kebaikan Indonesia. Gue Amel pamit undur diri, sampai jumpa di ruang dengar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.